Oke, selamat pagi. Welcome to my channel. Jadi, sebelumnya Miss Meta menyampaikan salam kebanggaan kita dulu. Namaskar. Oke, anak-anak, jadi terkait dengan penyebaran virus corona, jadi Miss Meta harapkan kalian masih betah berdiam diri di rumah. Dan sebagai bahan pembelajaran kalian di rumah, Miss Meta sudah buatkan kalian video mengenai materi yang akan kita bahas. Nah, jadi sebelumnya Miss Meta ingin menanyakan kabar kalian dulu. Jadi apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Nah, jadi sudah siapkah kalian untuk belajar? Oke, mudah-mudahan masih siap ya dan masih semangat tentunya, karena walaupun sudah lama berdiam diri di rumah tapi tidak akan menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar. Nah, jadi apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, oke, jadi bagi kalian yang sedang menonton video Miss Meta, jadi kalian bisa sambil membuka buku kalian. Kita akan mulai mempelajari tentang materi di tema 7, khususnya di subtema 1 mengenai keberagaman di Indonesia. Nah, jadi mungkin sebelumnya Miss Meta sudah pernah menyampaikan berkali-kali ya, jadi Indonesia itu sangat kaya akan keberagaman. Nah, jadi Tuhan itu menganugerahkan kita dengan berbagai macam kebudayaan, baik tariannya, musik, kemudian pakaian, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk itu ada semboyan Indonesia yang sangat sering kita dengar, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, jadi Miss Meta ingin berpesan, keberagaman itu jangan sampai dijadikan sebagai pemecah daripada bangsa Indonesia. Justru keberagaman harus dijadikan sebagai sarana untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, oke, jadi kita masuk ke materi kita ya. Jadi khusus di subtema 1, Miss Meta akan membahas mengenai keberagaman yang ada dalam keluarga kita. Nah, jadi biasanya dalam satu keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan juga adik sebagai anggota keluarganya. Nah, jadi keberagaman apa yang akan kita bahas? Yang pertama, itu ada keberagaman sifat. Nah, jadi setiap orang pastinya memiliki sifat yang berbeda-beda kan? Jadi tidak mungkin kita memiliki sifat yang sama pada setiap orang. Nah, jadi pada keluarga pun seperti itu. Jadi biasanya setiap anggotanya akan memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, jadi sebagai contoh, Miss Meta sudah memberikan sedikit gambaran mengenai sifat dari setiap anggota keluarga. Yang pertama itu ada ayah. Nah, jadi biasanya ayah di sini memiliki sifat yang tegas dan pemberani. Jadi ayah ini adalah sosok yang tegas ya dalam sebuah keluarga. Sedangkan ibu itu biasanya memiliki sifat yang lemah lembut serta penyayang. Kalau kakak, ini terutama kakak laki-laki ini biasanya memiliki sifat yang jahil, tapi tetap suka menolong. Sedangkan adik itu biasanya memiliki sifat yang manja dan juga ceria. Nah, jadi ini contoh saja ya. Jadi kalian juga bisa mengamati sifat-sifat dari ayah, ibu, kakak, atau adik kalian di rumah. Nah, kemudian selanjutnya keberagaman apa lagi yang akan kita bahas? Yang kedua ada keberagaman dari makanan kesukaan setiap anggota keluarga. Nah, jadinya selain sifat, makanan kesukaan kita juga biasanya berbeda-beda. Nah, jadi sebagai contoh lagi, Miss Meta sudah membuatkan beberapa list daftar makanan kesukaan di dalam suatu keluarga. Contohnya, ayah lebih suka makanan yang berisikan bumbu dari kacang. Jadi ayah menyukai sate misalnya. Kemudian ibu, karena ibu lebih suka makanan yang berkuah, jadi ibu suka makan bakso. Nah, kemudian kalau kakak nih biasanya lebih senang memakan nasi goreng buatan ibu. Sedangkan adik itu lebih senang makan ayam goreng. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa setiap anggota keluarga ini memiliki makanan kesukaannya mereka masing-masing. Nah, jadi tugas kalian, silahkan kalian amati keluarga kalian dan tanyakan ayah, ibu, adik, serta kakak kalian mengenai apa makanan kesukaan dari mereka. Oke ya, nah kita lanjut mengenai manfaat dari keberagaman. Nah, jadi keberagaman ini juga memiliki manfaat loh. Jadi yang pertama itu setiap anggota keluarga dapat saling memahami satu sama lain. Nah, jadi karena sifatnya yang berbeda, jadi agar tidak timbul kesalahpahaman, jadi kita akan belajar untuk saling memahami. Nah, yang kedua dapat mengembangkan sikap saling menghargai. Nah, jika kita selalu menghargai orang, maka kita pun juga akan dihargai. Jadi di sini dari keberagaman ini kita belajar untuk terus mengembangkan sikap menghormati dan menghargai kita.
Yang ketiga itu dapat saling tolong-menolong atau bekerja sama. Nah, jadi kemampuan setiap orang ini kan berbeda-beda. Nah, jadi dalam suatu kegiatan kerjasama kita juga membutuhkan tenaga, sifat dari orang lain sehingga kegiatan yang kita lakukan akan berjalan dengan lebih lancar. Nah, jadi itu dia manfaat daripada keberagaman. Nah, kemudian Miss Meta juga ingin menjelaskan bagaimana cara kita menyikapi dari keberagaman yang ada. Nah, keberagaman ini kan tidak bisa dihindari. Nah, caranya adalah dengan cara menyikapi supaya keberagaman ini tidak menjadi atau tidak membuat perpecahan dalam keluarga kita. Nah, caranya adalah dengan memiliki sikap tenggang rasa, saling menghormati, serta saling menghargai. Nah, jadi kalau semua orang sudah saling menghormati dan menghargai, otomatis hidup akan menjadi lebih damai. Oke, jadi sekian materi yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Tapi apabila kalian belum mengerti, jadi kalian bisa mengulang video ini terus-menerus sampai kalian paham ya. Nah, jadi dari pembahasan tadi, Miss Meta sudah menyimpulkan beberapa kesimpulan. Nah, jadi yang pertama itu ada keberagaman itu digunakan sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua, keberagaman memiliki banyak manfaat. Dan yang ketiga, keberagaman dapat disikapi dengan sikap tenggang rasa. Nah, oke, jadi sekian materi yang dapat Miss Meta sampaikan. Jadi apabila kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar atau kalian bisa langsung menanyakan pada grup kelas kalian masing-masing. Nah, jadi sekian materi yang Miss Meta dapat sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan terima kasih atas perhatiannya.